Ketika kamu pemula dan masih nol 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 banget, jangan coba-coba ambil kelas. Kenapa jangan coba-coba ambil kelas? Kamu bakal bingung sama sekali, bakal bingung dijamin. FOMO, sebuah fenomena di mana orang-orang tidak mau ketinggalan apa yang sedang hype. Tapi tahu nggak, ketika kalian mau cari cuan, kadang-kadang kalian tuh ikut-ikutan orang lain, malah berujung jadi petaka. Dapat cuan enggak, malah yang ada habis waktu sia-sia. Kita akan bahas gimana caranya supaya FOMO kalian ini bisa tetap menghasilkan cuan dan konsistensi. Yang jelas, pastikan kalian jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Seperti biasa, kita masuk ke intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ya. Harusnya tadi malam tuh bikin konten karena ketiduran, capek kayaknya ya. Jadi teman-teman semua ya akan ngelihat di beberapa media sosial ya, terutama thread ini banyak sekali orang-orang yang ikut-ikutan jualan digital produk, ikut-ikutan terjun ke Shopee affiliate, dan juga ikut-ikutan terjun di TikTok affiliate. Apalagi dengan munculnya YouTube Shop sekarang itu, mereka langsung aja ikut juga terjun di sana. Padahal ya sebetulnya kalau kalian tahu ada rumus tertentu yang harus kalian bisa pertimbangkan terlebih dahulu. Dan ini menurut pengalaman Akang, kalian harus tahu dulu dasar yang fundamental. Kalau seandainya kalian memang mau terjun di digital produk, kalian lakukan dulu pendekatannya kepada pengenalan produk. Contohnya teman-teman ya, ketika kita misalnya nih mau jualan digital produk, itu pasti kalian terfokus dengan yang namanya kelas dan juga ebook. Hampir rata-rata orang kebanyakannya di sana, apalagi pemula ya. Sebetulnya ketika kalian mau terjun dimanapun, kita breakdown dulu. Anggap aja digital produk. Kita berkenalan dulu dengan yang namanya digital produk. Jadi digital produk itu adalah sebuah produk di mana yang bisa digunakan melalui sebuah gadget teman-teman ya, entah itu PC, entah itu laptop ya, bentuknya bukan fisik seperti buku biasa. Jadi kalau produk digital itu kenapa sih bisa sangat menguntungkan sekali? Iya karena produksinya sekali, diuntungnya atau dijual berkali-kali. Berbeda ketika kalian misalnya berjualan produk fisik. Produk fisik butuh yang namanya bahan baku, butuh yang namanya fabrikasi, butuh juga yang namanya produksi. Setelah itu misalnya barangnya sudah terjual, kita butuh produksi lagi. Tapi kalau misalnya digital produk, itu kan bentuknya file. File itu bisa dijual berkali-kali. Nah, kalau kita berkenalan dengan yang namanya digital produk, itu banyak banget jenisnya. Yang pertama, kalian juga bisa jual yang namanya lisensi. Kemudian yang kedua, kalian juga bisa jualan foto ya. Banyak banget aset-aset seperti itu yang bisa mendatangkan cuan. Nggak sedikit kok orang-orang yang berjualan foto ya, seperti Shutterstock, kemudian Adobe Stock. Mereka juga menghasilkan cuan yang tidak sedikit. Cuman masalahnya mindset ini adalah kalian karena FOMO gitu. Jadi nggak mau ketinggalan suatu hal yang sedang ramai. Hanya masalahnya lagi kalian nggak tahu how to-nya, bagaimana cara memulainya. Kemarin sudah bikin, Akang sudah bikin frameworknya ya teman-teman ya. Terlepas kalian mau affiliate produk digital, affiliate produk fisik, yang penting kalian punya framework dari awal. Contoh misalnya, kalau kalian mau jualan produk fisik, sebenarnya nggak jauh berbeda dengan produk digital. Yang membedakan itu adalah konsepnya. Kalau fisik, kalian masih bisa tunjukin yang namanya produknya. Dan kemudian yang keduanya, kalau untuk produk digital, kalian mesti tahu gimana cara nunjukin value-nya. Nah, si value ini keduanya pasti ada. Contoh misalnya kalau kalian jualan produk seperti lampu softbox. Nah, ketika kalian menawarkan yang namanya lampu softbox, ini remote-nya ya. Kalian menawarkan lampu softbox, kira-kira value apa sih yang bisa didapetin oleh calon customer kalian? Contoh misalnya, ketika kalian nawarin lampu softbox, hampir pada umumnya gara-gara lampu ini live streamingku jadi bagus. Gara-gara lampu ini aku jadi makin pede. Jadi aku nggak perlu make upan lagi karena layarku semakin tampak jernih. Sebetulnya kan kita cari tahu dulu fungsinya softbox itu apa. Yang pertama kan untuk mengurangi noise, ya kan? Yang keduanya untuk menghilangi flicker dari backlight seperti itu. Nah, itu kan bisa kalian kemas, bisa kalian kaji seperti itu ya, teman-teman ya. Dan kalau kalian jualan produk digital, apa sih bedanya? Sama aja. Contoh kalian misalnya mau jualan produk solutif. Ketika kalian misalnya mau jualan contoh ya,
10 ide bisnis yang masih works di tahun 2024. Misalnya jualan makanan, kemudian juga jualan apa lagi nih, jualan baju ya. Nah, si ebook ini kan harus tonjolkan value-nya apa. Misalnya value-nya kamu jadi ngerti cara hitung HPP. Kamu jadi ngerti gimana caranya ngembangin bisnis. Kamu jadi tahu gimana cara beriklan di Meta dan TikTok Ads. Itu kan bagian yang memang harus kamu sampaikan. Kebanyakan orang hanya cukup dengan flexing aja gitu ya teman-teman ya. Pada akhirnya orang-orang itu atau yang dibilang market mulai jenuh. Jenuh dengan apa? Jenuh dengan cara kalian berjualan karena nggak tahu itu dampak dari kamu kan ikut-ikutan. Kalau ada yang rame dan orang flexing menghasilkan cuan itu langsung ikut. Gimana ke acaranya gitu. Kan dibilang wah ujung-ujungnya jualan ebook, ya ujungnya jualan kelas. Jadi pikir kalau orang seperti itu kenapa tidak mau berkorban? Ya kan? Sedangkan kalau kita lihat ya, orang rela berkorban untuk membeli gadget yang harganya belasan juta dengan pakai ya anggaplah salah satu aplikasi pay letter ya. Tapi kenapa untuk sebuah ilmu kamu agak berat sekali dan selalu ujung-ujungnya menjadi penolakan dengan kata-kata ujung-ujungnya jualan ludah, ujung-ujungnya jualan ebook. Kalau lu tahu formulanya kenapa lu nggak jualan sendiri? Esensinya bukan itu. Esensinya adalah ketika orang semakin cerdas, orang semakin pintar, mereka akan menularkan. Even mereka hanya menularkan sekitar 3/4-nya, tapi yang jelas setiap orang itu punya pengalaman pribadinya masing-masing. Di saat misalnya ditularkan sama Akang nih formulanya semua satu kepala dikasih semuanya, apakah semua orang bisa menjalankan? Tidak. Apakah di semua orang cocok? Tidak juga. Nah, poin di situ adalah pentingnya di mana kerjasama, ekosistem, kemudian networking itu kan perlu dibangun. Nah, dalam sebuah kelas biasanya ada sebuah networking, ya ada akses di mana kamu bisa bertanya, gitu kan. Jadi prinsipnya FOMO kalian itu bisa menjadi sebuah keberhasilan kalau seandainya kamu punya kemauan, punya konsistensi, punya eager to know, punya knowledge yang cukup bagus ya. Barusan akan ngelihat di thread. Jadi dia udah nyoba otodidak belajar Meta Ads tapi hasilnya masih nol besar. Pada akhirnya dia kasih gua dong referensi untuk ambil kelas yang bagus yang mana. Nah, di sini berarti buktinya ketika dia sudah nonton di YouTube, nonton di mana ternyata hasilnya masih gitu-gitu aja, dia butuh seorang mentor. Bagaimanapun orang-orang yang sudah ahli di bidangnya pasti akan selalu berbayar teman-teman ya. Kenapa berbayar? Yang pertama kalian tahu nggak kalau orang yang sudah buka kelas biasanya rata-rata nih ya. Kalau yang bener ya ini garis bawahi yang bener ya, yang bener bukan orang yang abal-abal asal jualan jelas asal jualan kelas. Kalau yang bener itu kalian cari tahu deh mereka pernah belajar di mana. Bahkan ke Agus Reo aja pernah belajar di Ali Abdal. Coba kalian cek berapa harga kelas Ali Abdal. Oke. Kemudian ke Fahmi Mahir Digital, beliau pernah ikut kelas yang harganya ratusan juta. Sampai sekarang beliau berhasil itu karena pengorbanan. Banyak orang tidak mau berkorban tapi mau hasilnya maksimal. Damn man. Pengalaman Akang sebelum adanya affiliate di TikTok, affiliate di Shopee, Tokopedia, Akang bangun perusahaan dari tahun 2013 sampai 2017 itu berdarah-darah men. Akang harus berusaha semaksimal mungkin ngiklan. Itu tanpa ada mentor. Akang hanya mengandalkan ilmu yang diberikan dari workshop saat Akang menjadi merchantnya Lazada. Akang bisa konsul di sana dan ternyata works. Di tahun 2014 baru boom, Akang bisa ngedapetin ngedapetin penjualan di setiap bulan cukup gede karena kan perusahaan jasa ya. Nah, di perusahaan jasa ini baru konsisten sampai tahun 2022. Tidak pernah berhenti setiap bulan. Karena pekerjaan jasa memang tidak semua orang bisa membeli karena pekerjaan Akang itu bukan yang dibutuhkan oleh semua orang. Karena apa? Karena Akang basisnya di peredam suara. Tetapi ketika Akang sudah bertengger di Google tidak ada saingan, teman-teman. Itulah enaknya ketika kita belajar di tempat yang tepat. Nah, selalu dah mau bilang ini kok isinya jualan semua, jualan kelas semua, bodoh amat terserah. Yang jelas ini adalah bagian insight yang akan selalu hembuskan kepada teman-teman semua. Anda sekolah dimanapun pasti Anda membutuhkan yang namanya pengorbanan, yaitu membayar SPP. Terlepas Anda misalnya tidak mau ambil kelas, Anda pun harus mengorbankan waktu setiap harinya, teman-teman kan seperti itu kan. Untuk apa? Untuk riset, untuk try and error gitu. Jadi yang penting kita tahu kapan kita ngambil kelas, kapan kita tidak ambil kelas. Ketika kamu pemula dan masih nol banget, jangan coba-coba ambil kelas. Kenapa jangan coba ambil kelas? Kamu bakal bingung sama sekali, bakal bingung dijamin.
Jadi gimana tuh Kang kalau misalnya saya masih nol banget ya lu coba insight-nya pendekatannya bikin dulu tulisan sedikit-sedikit. Gimana tulisannya? Lu bisa bikin tulisan di sini. Nah, kalau kamu misalnya seorang yang pengen terjun di digital product, kamu harus tahu dulu. Nih, bikin pendekatan seperti ini, bikin template kayak begini nih. Kira-kira apa aja sih yang dibutuhkan sama audiens kamu? Kemudian digital product itu apa aja? Kemudian platform mana yang bisa kalian pakai untuk promosi, teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau kalian mau belajar dari sejak awal, itu bisa kalian coba tulis-tulis seperti ini karena dengan menulis seperti ini kalian jadi tahu tuh gimana caranya untuk memulai berjualan digital produk atau mulai produksi digital produk ya teman-teman ya. Jadi pada prinsipnya kalian mau jualan apapun, mau jualan sendiri, mau jual bentuknya affiliate marketing, itu sama aja roadmapnya teman-teman ya. Value yang bisa kamu berikan ke penonton itu apa? Atau ke calon pelanggan kamu apa? Yang membedakan adalah nanti mekanismenya. Kalau kamu misalnya jualan produk fisik, iya kamu kan bisa pakai keranjang kuning. Tapi kalau misalnya kamu jualan produk digital yang harganya di atas 50 ribuan, kamu butuh yang namanya landing page ya teman-teman. Jadi kamu harus tahu strateginya. Pendekatan yang pertama yang perlu kamu lakuin itu pendekatan produk, cara pemasaran, kemudian platform mana yang harus kamu mulai gitu ya untuk memulai membangun personal branding kamu. Yang keempat, kira-kira ke depan kelas apa yang bakal kamu ambil. Jadi gitu teman-teman ya. Kalau dari nol banget. Jadi kenapa mereka skeptis? Karena dari nol banget dan mentornya kadang-kadang ada yang nggak sabar, maunya orang-orang yang langsung bisa gitu ya. Jadi ini ada dua sisi yang memang kita harus cerdas menilai gitu teman-teman ya. Jadi buat lo pada yang masih bilang apa namanya ujung-ujungnya jualan ludah, gue kasih kelas gratis pasti lu mau semua ya kan. Lo ambil di LinkedIn lo ada ya yang mau kelas gratis lo ambil lo di LinkedIn lo. Nanti kalian juga silakan lihat nilai sendiri ya. Works apa tidak, works atau tidak itu cuma kalian bisa menilainya karena salah satu untuk mengcounter orang-orang seperti itu hanyalah memberikan sesuatu yang gratis ya. Tapi kalau yang gratis ya kalau orang Sunda mau wayah nah we kursa eutik ilmu na kursa kieu nya karena kangge sekolah banyaknya puluhan juta gitu. Ya jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ini hanya untuk mengcounter saja mereka-mereka untuk yang apa? Yang sering membuat orang menjadi lebih skeptis. Karena yang jelas kalau kamu mau serius belajar, kalau kamu mau serius untuk meluangkan waktu sehari 1 jam saja untuk riset, insya Allah. Apa kata Ko Denny Santoso yang pernah berbicara ketika akan ikut webinar beliau, cukup kamu luangkan 1 jam 1 hari. Kalau kamu misalnya mau mendapatkan insight, mau berjualan supaya kamu bisa mendapatkan apa yang namanya value di diri kamu dan juga apa yang dibutuhkan oleh audiens. Oke, teman-teman ya. Jadi ini adalah bagian roadmap saja dari yang kemarin ya penjelasannya karena mungkin kurang panjang juga ya sebenarnya. Karena kalau kepanjangan juga bosen ya teman-teman. Yang jelas, thank you sudah stay tune di sini dan kalau ada pertanyaan jangan lupa tinggal cek di kolom komentar dan jangan lupa juga like, subscribe juga nyalakan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.